Wajah megah AC Milan di pramusim, total 27 gol. AC Milan mengakhiri pramusim mereka pada hari Minggu 7 Agustus 2022 dengan pertandingan persahabatan melawan klub Serie C, Pergolese. Hasilnya AC Milan melumat Pergolese dengan skor 7-1. Sebuah kemenangan besar lainnya menyusul dari hasil 6-1 atas klub lain di Serie C, Vicenza pada hari Sabtu kemarin. Hasil-hasil fantastis kemenangan ini melengkapi megahnya wajah kekuatan tim AC Milan seminggu menjelang laga pembukaan musim Serie A Liga Italia 2022-2023 melawan Udinese di San Siro. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Rossoneri telah menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi pertandingan, bahkan jika masih ada hal yang perlu diperbaiki. Pasukan Stefano Pioli memainkan total 7 pertandingan pramusim ini. Secara perkasa, Olivier Giroud dan kawan-kawan mencetak 27 gol mengesankan dalam prosesnya. 3 gol melawan Lemine, 2 gol melawan FC Cologne, 2 gol melawan ZTE, 5 gol melawan Wolfsburger, 2 gol melawan Marseille, 6 gol melawan Vicenza, dan 7 gol melawan Pergolese. Dari 7 laga pramusim itu, Rossoneri mencatatkan kemenangan dan 1 kekalahan dengan hanya kebobolan 5 gol dalam prosesnya. Sebagai catatan yang perlu digarisbawahi, pertandingan persahabatan melawan Pergolese ini memiliki nilai ekstra karena banyak pemain pelapis mendapat kesempatan bermain, termasuk para penggawaannya, Charles De Ketelaere yang mencetak hat-trick dan Marco Lazetic yang mencetak 2 gol. Charles De Ketelaere cetak hat-trick pertama. Satu yang menjadi sorotan saat laga persahabatan AC Milan melawan klub Serie C Pergolese adalah performa Charles De Ketelaere. Bintang muda dari Belgia itu mencetak hat-trick dengan penampilan yang membuat sumringah para supporter Rossoneri. Playmaker itu akhirnya menjabat jatah sebagai starter di pramusim setelah hanya bermain 15 menit dalam pertandingan Milan melawan Vicenza sebelumnya. Pada pertandingan persahabatan yang berlangsung tertutup melawan Pergolese itu, Charles De Ketelaere tampil tidak mengecewakan, mengantongi hat-trick di babak pertama. Charles De Ketelaere membuka skor pada menit keempat melalui penalti yang ia ambil dengan kaki kirinya. Charles De Ketelaere menambah pundi golnya di menit ke-19 setelah membobol gawang lawan dengan penyelesaian kaki kiri yang rapi. Terakhir, De Ketelaere mengantongi satu lagi lewat sundulan kepalanya di menit ke-25. Kabar melegakan Junior Mesias. Kubu AC Milan sempat dibuat was-was atas kondisi Junior Mesias menjelang laga perdana Serie A Liga Italia melawan Udinese di San Siro. Junior Mesias ditarik keluar saat pertandingan AC Milan melawan Vicenza Sabtu kemarin karena mengalami cedera di pergelangan kakinya. Namun sebuah kabar melegakan datang dari staf medis AC Milan tentang kondisi terkini Junior Mesias. Pemain asal Brasil itu adalah salah satu pemain yang menonjol saat Milan menang 6-1 atas Vicenza tersebut. Mesias berhasil mencetak gol lewat sebuah sundulan yang bagus. Sang pemain juga tampil eksplosif dalam duel 1 lawan 1. Pramusim tentu saja menjadi hal yang positif baginya. Banyak yang khawatir ketika Mesias baru diganti di laga itu atas kondisinya mengingat laga pembuka musim hanya 1 minggu lagi. Untungnya staf medis AC Milan menyebut Junior Mesias berada dalam kondisi baik. Laporan jurnalis Italia Antonio Vitiello melaporkan cedera Junior Mesias bukanlah hal yang serius. Sang pemain sudah merasa jauh lebih baik dan telah dipastikan cedera pergelangan kaki itu cuma masalah kecil dan tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut. Itu artinya Junior Mesias bisa bermain di pertandingan melawan Udinese di San Siro Sabtu depan. AC Milan berikan keterangan resmi terkait cedera Sandro Tonali.
AC Milan hari ini memberikan keterangan resmi terkait cedera yang dialami oleh Sandro Tonali. Namun dalam pernyataan resmi tersebut, Milan sama sekali tidak merinci sampai kapan Tonali harus menepi dulu dari lapangan hijau. Sebagai informasi, Sandro Tonali mengalami cedera saat AC Milan melakoni laga pramusim terakhir kontra Vicenza akhir pekan lalu. Tonali di laga tersebut hanya bertahan di atas lapangan selama 51 menit setelah mengeluh sakit pada bagian kaki kirinya. Dan 2 hari setelah pertandingan kontra Vicenza, AC Milan akhirnya mengumumkan pernyataan resmi terkait kondisi Tonali. Menghimpun langsung dari situs resmi klub, Rossoneri mengatakan jika Tonali sudah diperiksa kondisinya pada hari ini. Hasil pemeriksaan tim medis Milan menunjukkan bahwa otot bagian tendon kiri Tonali mengalami sobekan. Meski tes sudah menunjukkan jenis cedera yang dialami oleh sang pemain, Milan tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal sampai kapan Tonali absen membela klub. Dengan pernyataan resmi dari Milan ini, maka Tonali dipastikan bakal absen saat tim asuhan Stefano Pioli membuka Serie A melawan Udinese pada hari Sabtu mendatang. Sebagai ganti dari Tonali, Pioli bisa memaksimalkan sejumlah opsi lain di lini tengah seperti Rade Krunic, Tommaso Pobega, atau rekrutan anyar Milan dari klub Brugge, Charles De Ketelaere. Lazetic nyaris dilempar ke Empoli. Penyerang AC Milan asal Serbia, Marco Lazetic, mencetak 2 gol untuk Rossoneri melawan Pergolese dalam laga terakhir pramusim Milan. Lewat laga tersebut, Marco Lazetic mampu menunjukkan kualitasnya di depan Stefano Pioli, pelatih AC Milan yang beberapa minggu lalu nyaris melemparnya ke klub lain dengan status pinjaman. Pertandingan yang berakhir dengan skor 7-1 untuk kemenangan AC Milan itu juga menjadi wajah megah kesiapan AC Milan menghadapi Serie A musim depan yang dialami laga melawan Udinese di San Siro pada hari Sabtu mendatang. Penyerang Serbia itu tiba dari Red Star Belgrade pada Januari lalu dan ia hanya mendapat waktu bermain beberapa menit dengan tim utama musim lalu. Stefano Pioli sudah merencanakan sang pemain harus pergi ke klub lain dalam status pinjaman demi jam bermain dan pengalaman bertanding. Namun kenyataannya Marco Lazetic masih ada di Milan hingga awal musim yang akan bergulir. Apa yang akan terjadi? Menurut jurnalis Daniel Longo dari Calcio Mercato, Empoli hampir pasti mengamankan kedatangan Marco Lazetic. Namun Milan memblokir kesepakatan pada detik terakhir. Rupanya cedera Divock Origi mendorong Rossoneri untuk mempertahankan Marco Lazetic di skuad secara mendalam. Divock Origi seperti diketahui datang ke Milanello dalam kondisi cedera saat bermain di Liverpool. Ketika resmi direkrut AC Milan Juli silam, diputuskan kalau Milan akan meneruskan perawatan cedera mantan pemain Liverpool tersebut. Situasinya masih sama hingga hari ini. Marco Lazetic tidak akan pergi dengan status pinjaman sampai Divock Origi pulih.